Ya, terima kasih Mbak Gita, para pendengar Basuma dimanapun Anda berada. Kembali lagi di ruang hukum, di Jaksa Menyapa dengan tema penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Para pendengar Basuma, pada kesempatan pagi ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Yang pertama ada Bapak Ikadek Dwi Aryatmaja, SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bram, selamat pagi seluruh pendengar Radio Basuma. Siap. Yang kedua ada tamu yang sangat luar biasa juga, Bapak Gatra Yuda Pramana, SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bram. Sehat semua ya Pak ya, kabarnya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, para pendengar Basuma, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita nanti akan buka 4 segmen dengan tema besar yaitu keadilan restorasi. Nanti yang pertama, untuk segmen yang pertama ada penjelasan dari Pak Ikadek dan Pak Gatra tentang restoratif justice itu apa. Mungkin banyak para pendengar Basuma di sini yang belum tahu terkait masalah restoratif justice di kejaksaan itu seperti apa. Terus yang kedua nanti mungkin bisa dijelaskan juga di segmen kedua terkait masalah contoh restoratif justice. Segmen ketiga tanya jawab dan terakhir closing. Siap. Langsung saja mungkin Pak Kadek dan Pak Gatra, ya kan, untuk yang pertama Pak Kadek bisa menjelaskan Pak terkait restoratif justice itu seperti apa dengan tema kita, Ya. yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi mungkin bisa kita sampaikan pengertian dari keadilan restorasi atau restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan dengan melibatkan pelaku dan juga korban ataupun pihak-pihak lain yang terkait terhadap perkara tersebut untuk dicapainya kesepakatan perdamaian ataupun adanya pemulihan keadaan sebelum kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan itu tadi, menghapuskan rasa dendam dan juga mengedepankan penyelesaian di antara kedua belah pelaku, antara pelaku dan juga korban maksud saya. Jadi penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan itu kuncinya. Siap Pak Kadek. Jadi masalah restoratif justice ini tadi berbicara tentang keadilan restorasi dan penyelesaian perkara di luar peradilan, ya kan, dengan melibatkan anak pelaku dan anak korban itu sendiri. Tidak terbatas terhadap perkara anak ya. Tapi kita bicara secara luas, baik pelakunya dewasa ataupun anak, sepanjang dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi itu bisa dilaksanakan. Seperti itu. Siap Pak Kadek. Lanjut ini Pak Gatra, ya, terkait masalah restoratif justice sendiri, ya kan, tadi sudah disampaikan dengan Pak Kadek terkait RJ. Dari Pak Gatra sendiri, ini kan banyak elemen yang mendengarkan Pak Gatra terkait masalah keadilan restorasi. Mungkin bisa ditambahkan Pak Gatra. Terima kasih Mas Bram. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kasintel, para pendengar Basuma, pada dasarnya begini. Kejaksaan Agung itu melihat yang namanya hukum itu kan harus 3. Itu yang selama ini kita pelajari sama-sama. Bagaimana hukum itu sebagai kepastian, bagaimana hukum itu sebagai kemanfaatan, dan juga yang terakhir bagaimana hukum itu sebagai keadilan gitu. Artinya jangan sampai jaksa sebagai dominus litis atau pengendali utama perkara itu hanya mengutamakan mengenai penegakan hukumnya tanpa melihat azas manfaatnya. Sejauh ini kita sama-sama ketahui bagaimana masyarakat masih kurang trust terhadap upaya penegakan hukum. Masyarakat masih menilai yang namanya hukum itu dibuat untuk hanya sekedar menghukum, tapi tidak lebih daripada untuk memberikan efek jera. Itulah makanya Jaksa Agung melalui pedoman atau Perja nomor 15 tahun 2020 mengeluarkan itu sebagai bentuk, sebagai cara agar yang namanya penegakan hukum itu dapat didasarkan kepada hati nurani.
jika memang perkara itu dinilai sudah dan juga bukan menjadi sesuatu hal yang dapat menimbulkan kedepannya pembalasan baik dari korban, dan juga bukan jadi sesuatu hal yang dapat memicu perdebatan di sosial gitu, dapat dilakukan penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan gitu. Penghentian penuntutannya artinya meskipun perkara itu sudah diajukan dan dimajukan oleh penyidik, kemudian pada saat jaksa yang menangani perkara itu sudah menyatakan perkara dapat di P21, namun karena yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kasintel, keadaan korban sudah dipulihkan seperti sebelum terjadinya tindak pidana gitu. Jadi ya dengan niat dan hati nurani ada manfaatnya, kemudian juga jelas itu sebagai bentuk efek jerah, makanya restoratif justice ini menjadi salah satu langkah yang paling tepat agar apa yang dinilai mengenai hukum itu dapat kembali, prinsip-prinsip, azas-azas yang ada di dalam hukum sehingga dapat tercapai kembali. Seperti kita ketahui sama-sama, masyarakat kadang-kadang melaporkan pencurian, Mas Bram. Kemudian pencurinya ketangkep, dihukum 3 tahun, dihukum 2 tahun. Kemudian korban bertanya, motor saya gimana Pak? Betul. Pelakunya sudah tertangkap tapi motor saya nggak balik gitu. Apalagi kalau motornya masih ngangsur. Baru angsuran bulan pertama motornya udah hilang. Sampai 3 tahun dia masih ngangsur ternyata Mas Bram. Nah itulah makanya polemik dan dinamika seperti itu. Itulah yang menjadi dasar utama. Intinya pemenjaraan atau pemidanaan itu bukan menjadi sesuatu hal yang utama, tapi bagaimana efek jerah dan kembali pulihnya keadaan korban seperti sebelum terjadinya pidana, itu yang diutamakan. Nah tetap seperti yang disampaikan sama Pak Kasintel, ada pedoman-pedomannya, ada syarat-syaratnya, dan itu harus terpenuhi dulu. Dari awal 2020 perja dibuat, kemudian aplikasi dimulai diimplementasikan kalau tidak salah di tahun 2021, sampai hari ini sudah lebih dari 1.000 perkara. 1.000 perkara ya? 1.000 perkara se-Indonesia yang kemudian itu sudah direstoratif justice kan. Tapi tidak juga semua perkara yang diajukan kemudian direstoratif. Ada penilaian-penilaian dari Jampidum dan rekan-rekan dan senior-senior di Kejaksaan Agung, banyak juga perkara yang kemudian ditolak. Di kita itu kemudian Perja 15/2020 itu secara tidak langsung kemudian diadaptasi juga sama teman-teman Polri melalui Perka Polri, Peraturan Kepolisian tahun 2021. Artinya apa? Sejalan dengan itu teman-teman ranah penegakan hukum masih tetap baik. Semoga masyarakat juga bisa kembali mempercayai bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi hukum juga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat. Mungkin gitu Mas Bram. Siap Pak Gatra. Jadi pemidanaan ya atau penjara hukuman itu bukan segalanya ya. Bukan ya. segalanya. Bukan sebagai tempat pembalasan juga. Jadi Bukan sangat bagus nih dari pemerintah, khususnya dari kejaksaan membuat terobosan hukum tentang restoratif justice. Oke Pak Kadek, Pak Gatra, kita rehat sejenak. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Gita. Baik sahabat pendengar Basuma, kembali lagi di Ruang Hukum di Jaksa Menyapa dengan tema penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Para pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadek dan Pak Gatra tentang restoratif justice. Restoratif justice yaitu keadilan restorasi, yang mana penyelesaian perkara antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban. Tapi di sini harus memiliki syarat-syarat yang memang sudah diatur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatra bahwa ketika ada perkara itu harus diselesaikan, misalkan tadi antara pelaku dan korban ya kan harus berdamai terlebih dahulu. Terus yang kedua harus ada penggantian kalau misalkan di situ ada yang dirugikan. Terus yang kedua, restoratif justice ini bukan sebagai pembalasan atau pemidanaan seperti itu penjara, tapi di sini pengembalian psikologi seorang lagi, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, Pak Kadek,
Ini sangat menarik ini Pak Kadek ya, tentang restoratif justice ini Pak Kadek. Kalau misalkan Pak Kadek lebih dikonkretkan ya kan, perkara-perkara seperti apa ini Pak Kadek yang bisa di restoratif justice kan ketika di tahap kejaksaan tahap 2 ini Pak Kadek? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi mungkin bisa saya sampaikan apa sih yang menjadi urgensi dari diterbitkannya Perja 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah terhadap penegakan hukum, mungkin masih teringat oleh kita di mana waktu itu pernah suatu peristiwa pidana pencurian dengan waktu itu terpidana dengan atas nama Nenek Minah yang mencuri 3 buah biji kakao yang kemudian disidangkan di PN Purwokerto, Jawa Tengah tahun 2009 yang lampau. Yang mana sebenarnya kalau kita bercermin dari perkara itu sendiri, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nenek Minah itu memenuhi unsur dalam KUHP khususnya pasal 362 tentang pencurian? Jawabannya adalah iya. Sehingga terhadap perkara pencurian yang memang memenuhi unsur dalam pasal tersebut haruslah dibawa sampai dengan ke persidangan, harus diadili sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap yang diputuskan oleh majelis hakim. Nah, ternyata kan pada saat penanganan perkara tersebut di persidangan, ternyata penegakan hukum itu sendiri tidak sejalan dengan nilai keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat. Nah, kalau kita bicara masa penegakan hukum kan tentunya tidak terlepas dari aturan main. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Nah, tentu segala bentuk mekanisme penegakan hukum kan diatur di situ di KUHP. Nah, kendalanya KUHP ini yang sejak diundang-undangkan sejak tahun 1981 sampai saat ini belum direvisi. Ya, ternyata dalam pelaksanaannya sedikit banyaknya belum dapat mengakomodir perkembangan keadilan lah, yang bisa dikatakan begitu ya, keadilan yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, Nenek Minah. Kalau kita bicara tentang hukum acara, memang di dalam KUHP itu sendiri, ketika suatu perbuatan dipandang memenuhi unsur dalam ketentuan undang-undang ketentuan pidana, maka satu-satunya jalan adalah membawanya ke persidangan. Nah, karena tidak ada dalam KUHP itu tidak memberikan ruang kepada APH kemudian untuk menghentikan perkara itu sendiri. Nah, memandang hal tersebut, ternyata pimpinan pada khususnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ternyata menilai penegakan hukum itu ternyata tidak selalu paralel dengan nilai keadilan. Nah, disitulah urgensinya sehingga terbitlah Perja atau Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi. Tentu penghentian penuntutan ini juga harus diatur secara limitatif. Jangan kemudian APH juga menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dalam penghentian penuntutan. Nah, kalau kita berbicara mengenai syarat-syarat yang ditentukan dalam penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice itu ada 3. Yang pertama, syarat utama yaitu pelaku belum pernah dihukum. Yang kedua, ancaman pidananya paling lama 5 tahun dan juga nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatan si pelaku itu adalah sebesar Rp2.500.000. Nah, di antara 3 syarat ini, syarat utama yaitu syarat yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya pelaku belum pernah dihukum atau disertai dengan salah satu dari kedua unsur tadi. Ancaman pidana maksimalnya 5 tahun atau nilai kerugian di bawah Rp2.500.000. Nah, kalau kemudian suatu perbuatan pidana memenuhi syarat-syarat yang tadi diatur dalam Perja 15/2020 ini, maka dapat dilakukan penghentian penuntutan. Nah, sehingga ke depannya diharapkan tidak akan terjadi lagi penanganan perkara pidana seperti Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao ini harus diajukan ke persidangan. Artinya meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur dalam KUHP ataupun undang-undang yang tersebar di ketentuan yang lain, ketika memang bisa dipandang
nilai kerugiannya tidak terlalu besar. Kemudian apalagi kalau pengalaman kita yang kemarin, banyak pada saat anak-anak sekolah sedang daring ya sekolahnya ya, banyak orang tua yang kemudian melakukan pencurian handphone yang sebenarnya dibutuhkan untuk anaknya bisa sekolah, bisa mengikuti secara daring. Nah tentu kalau seandainya perkara-perkara seperti ini kita ajukan ke persidangan, tentu kan akan menggores rasa keadilan itu sendiri di masyarakat. Betul. Nah, untuk hal seperti inilah melalui Perja 15 2020 terhadap perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya. Mungkin itu secara umum ya. Siap Pak Kadek. Jadi memang tadi berdasarkan perja yang ada, ini sudah bisa memberikan rasa keadilan lah ya kepada masyarakat luas. Karena tadi para pendengar Basuma disampaikan oleh Pak Kadek, untuk memenuhi syarat berlakunya restoratif justice ini tadi, yang pertama pelaku belum pernah dipidana ya atau dihukum seperti itu. Terus yang kedua, ancaman di bawah 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun seperti itu. Terus yang ketiga, di sini masalah misalkan kalau ada yang dirugikan tidak lebih dari 2.500.000. Dan juga mungkin bisa saya tambahkan, di antara 3 syarat itu tentu adanya persetujuan perdamaian dari kedua belah pihak, seperti itu. Jadi kalau seandainya 3 syarat tersebut terpenuhi tapi tidak ada perdamaian, tidak ada keinginan baik dari si korban, pelaku dari pelaku kemudian untuk meminta maaf atau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, ya tentu perkara ini juga tidak dapat dihentikan karena selain dari 3 syarat tadi yang saya sampaikan, bahwasanya perdamaian atau mengembalikan kerugian, mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan, itu juga menjadi faktor utama untuk dapat atau tidaknya perkara tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan RJ. Terus Pak Kadek, tadi kan kalau misalnya pelaku udah inisiatif sudah mau minta maaf, sudah mengembalikan kerugian, tetapi yang jadi masalah korban di sini, dia nggak mau menerima. Nah, ini bagaimana? Tentu itu juga tentu akan menjadi kendala untuk pelaksanaan restoratif justice. Oleh sebab itu kan dalam pelaksanaan RJ ini kan dari kejaksaan juga mengikut sertakan pihak-pihak terkait lainnya seperti kepala desa, tokoh masyarakat yang kemudian di tatanan masyarakat yang memang sedang berkonflik secara hukum itu juga dapat mempertimbangkan hal-hal lain seperti itu. Jadi dengan harapan kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, setidaknya lebih terbukalah pintu maaf dari korban tersebut. Karena apa? Karena kan kepentingan untuk penghentian penuntutan berdasarkan RJ ini kan ada manfaat lain yang bisa kita berikan. Sebagai contoh, ketika terjadinya kesepakatan perdamaian, tentu kan akan menghilangkan atau meminimalisir rasa dendam yang timbul, baik dari pelaku ataupun korban, seperti itu. Sebagai contoh, dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada bulan Februari kemarin tahun 2022 melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice terhadap perkara penganiayaan, yang sifatnya bisa dikatakan ringan lah, tidak menimbulkan luka berat. Ya akhirnya yang memang perkara tersebut juga diawali dengan adanya perasaan dendam antara pelaku dan juga korban yang kemudian bertemu di suatu tempat yang akhirnya terjadilah penganiayaan tersebut. Nah, kalaupun perkara seperti ini diteruskan sebelum persidangan, tentu memang penegakan hukum terjadi, tapi tentu akan meninggalkan rasa dendam maupun dari korban ataupun pelaku. Pelaku dari sisi pelaku tentu merasa saya sudah dipenjara karena hanya mungkin mukul 1-2 kali. Dari sisi korban juga yang mungkin merasakan hal yang demikian. Tapi dengan adanya perdamaian, kemudian kedua belah pelaku dipertemukan dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar, justru yang awalnya timbul peristiwa pidana ini karena ada perselisihan bisa memberikan
rasa damai di antara kedua belah pihak, bisa menimbulkan rasa persaudaraan. Nah, kalau istilahnya mungkin di Lampung seangkenan lah seperti itu. Itulah sisi-sisi baik positif dari adanya RJ. Apalagi kalau kita bicara masalah RJ, restoratif justice, sebenarnya ini kan paralel dengan kebudayaan timur kita, di mana mufakat, silaturahmi dan lain sebagainya itu dikedepankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siapa Kadek, ini sangat komprehensif ya terkait masalah RJ, restoratif justice. Jadi walaupun tadi ada seorang pelaku melakukan kejahatan, walaupun dia memenuhi unsur, tapi terkadang tadi ada sisi-sisi yang memang dari aparat penegak hukum ya kan harus lihat juga, jangan sampai semua perkara itu dituntut, diajukan, dinaikkan seperti itu. Kalau bisa tadi lebih bagus, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah tadi, atau istilahnya keadilan restoratif. Oke, para pendengar Basuma, kita rehat sejenak. Para pendengar Basuma, sahabat pendengar Basuma dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ruang Hukum Jaksa Menyapa dengan tema kita yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, ini para pendengar Basuma sangat menarik nih tema kita dengan narasumber yang sangat luar biasa dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Tadi sudah disampaikan terkait restoratif justice, keadilan restorasi, yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan. Ini lanjut kita Bang Gatra, Bang Kadek, ya kan? Ya. Ini untuk Bang Gatra dulu Bang. Ya, Mas Bram. Terkait keadilan restorasi, ya kan? Tadi ada batasannya, ada pengecualiannya seperti itu. Kalau dari Bang Gatra sendiri, Bang Gatra terkait restoratif justice, ya kan? Tadi sempat melebar ya kan obrolan kita bahwa restoratif justice ini tadi umum sebenarnya ya kan. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan asal dia tadi belum pernah dihukum, baru pertama kali, terus ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, terus tadi kerugian nggak lewat dari 2.500.000. Di sini ada iktikat baik dari pelaku ya, mau minta maaf seperti itu, korban mau maafkan bisa. Nah, kalau misalkan tadi terkait yang melebar ini tadi masalah narkotika, narkoba, RJ-nya seperti apa nih Bang Gatra? Bisa dijelaskan Bang? Oh iya, pada dasarnya sebenarnya begini, di dalam undang-undang pun juga sudah menjelaskan selama dia memang dianggap sebagai pemakai dan penyalahguna, undang-undang sudah menjamin dia untuk dilakukan rehabilitasi. Tinggal apakah dia ingin mengajukan rehabilitasi sendiri atau keluarganya mengajukan rehabilitasi atas diri dia sebagai pengguna. Nah, kadang-kadang begini, saat ini yang ada di dalam pemikiran penegak hukum sekarang bahwa narkotika itu harus dipenjara. Betul. Meskipun undang-undang sudah menyiapkan dan menjamin bahwa yang bersangkutan sebagai penyalahguna dan dapat dilakukan rehabilitasi, tapi pada faktanya tetap yang namanya rehabilitasi itu sangat-sangat jarang. Makanya dengan adanya Perja nomor 11 tahun 2021, Kejaksaan coba kembali kepada dasarnya undang-undang tentang narkotika bahwa untuk penyalahguna itu dapat direhabilitasi. Artinya apa? Dengan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kasitel, kembali kita bagaimana hukum dapat memanusiakan manusia. Banyak yang namanya kalau hukum itu dijadikan langkah pertama, sekarang kan terjadi ke bahasanya overcrowded lah. Bagaimana overkapasitas teman-teman di lapas, hampir 40% itu perkara narkotika. Hukum di Indonesia sudah melakukan beberapa terobosan terkait dengan penanganan perkara narkotika, mulai dari yang namanya sidang acara cepat untuk narkotika supaya itu segera putus dan tidak terlalu lama di rutan dan bisa segera dilimpahkan ke lapas jika memang itu, atau dengan cara rehabilitasi. Tapi balik lagi, kalau rehabilitasi juga tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Mas Bram. Jadi tidak semua kemudian penyalahguna itu kita rehabilitasi, tidak. Balik lagi bagaimana nanti dia memberi asesmen dan hasil asesmennya apa. Nanti itu yang dijadikan dasar baik oleh penyidik ataupun oleh jaksa untuk memastikan dia dapat direhab atau perkaranya diteruskan, gitu kan.
entah nanti asesmen hukumnya, asesmen yuridis, asesmen kemudian medisnya juga dari dokter, apakah nanti dia memang dianggap sebagai penyalahguna atau bukan, dan kemudian bagaimana juga ada hubungan tidak dia secara global. Jangan-jangan kan begini, hukum juga kadang-kadang kan dijadikan celah untuk bandar-bandar besar kalau kita bicara narkotika, mencari celah yang paling baik. Nah, itu juga jangan sampai dimanfaatkan. Kita niatannya adalah bagaimana kita dapat memberikan efek jera, kemudian hukum bukan menjadi sesuatu hal yang utama, dan bagaimana hukum dapat memanusiakan manusia. Artinya jangan nanti negara dipandang sebagai penghukum saja, tapi tujuannya adalah negara membentuk hukum adalah bagaimana dapat mengatur, dapat memberikan rasa percaya masyarakat terhadap aturan yang sudah dibuat. Makanya dari itu, balik lagi yang tadi sudah disampaikan Pak Kasintel, sahabat Basuma, bagaimana kearifan lokal, bagaimana kita bisa memajukan apa yang memang jadi, ya kalau di Pancasila sudah jelas gitu kan, musyawarah mufakat gitu, keadilan sosial, dan bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin seperti itu, Mas Bram. Siap, Bang Gatra. Mantap juga ini ya kan tentang RJ. Pak Kadek, ya lanjut lagi Pak Kadek. Misalkan Pak Kadek ya kan berhasil nih RJ ya kan, pelaku korban, terus berhasil tidaknya RJ-nya dikembalikan ke siapa lagi tuh Pak Kadek? Ya, tentu berhasil atau tidaknya penghentian penuntutan berdasarkan RJ itu kan tadi saya sampaikan bahwasanya ada syarat yang harus terpenuhi. Nah, kemudian adanya perdamaian. Tentu kalau seandainya 3 syarat ini terpenuhi dan juga adanya permufakatan perdamaian antara pelaku dan korban, maka kejaksaan wajib kemudian untuk menghentikan perkara tersebut. Terkecuali tentu dengan catatan tersendiri, apabila ternyata katakanlah dalam kesepakatan perdamaian itu disebutkan adanya kewajiban dari pelaku untuk mengembalikan hak-hak dari si korban dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah ternyata dari si pelaku dengan tidak disertai itikat baiknya untuk memenuhi kewajibannya tersebut, perkara yang telah dihentikan itu dapat juga sewaktu-waktu untuk dapat diteruskan ke persidangan. Bisa ya? Bisa. Jadi tentu dengan permintaan dari sisi korban. Nah, artinya apa? Penghentian penuntutan berdasarkan RJ ini tetap kita mengedepankan kepentingan dari si korban itu sendiri. Gitu. Siap Pak Kadek. Sambil kita nunggu telepon interaktif ya, kita bincang lagi Bang Gatra. Siap. Tadi jadi untuk RJ sendiri bagus nih untuk diedukasikan ya. Iya, dan juga untuk pemberitahuan di RJ itu kemudian sudah diperluas. Ada yang namanya kampung RJ. Kampung RJ atau rumah RJ. Jadi bagaimana kejaksaan itu mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Di kita sudah untuk di Kabupaten Lampung Utara, kampung RJ kita itu ada di Candi Mas. Di desa Candi Mas itu sudah kita di Balai Desa Benar Bakasintel sudah kita ditetapkan waktu itu sama Bu Kajari sebagai rumah RJ. Numu RJ apa nggak salah waktu itu bahasanya kan. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya itu perkara balik lagi agar dapat sedini mungkin itu diselesaikan. Itulah nanti ada peran-peran dari aparat desa, peran-peran dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dapat sedini mungkin menyelesaikan, tentunya dengan musyawarah mufakat. Jika memang nanti tidak tercapai, barulah ditempuh yang namanya jalur hukum. Tinggal nanti apakah masyarakat dapat memanfaatkan itu atau tidak. Benar kata Mas Bram, harus kita edukasi. Harus kita edukasi, makanya kami sampaikan seperti ini. Supaya apa? Supaya masyarakat dapat bisa kembali percaya bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih dalam jalan yang benar. Itu Mas Bram. Berarti tadi ya untuk RJ mungkin sedikit ya, karena kejaksaan kan tahap kedua ya, limpahan dari kepolisian seperti itu. Jadi tingkat kepolisian sendiri untuk perkara-perkara ringan ya atau piring
harus diselesaikan dengan musyawarah tadi. Ketika korban nggak mau selesai, nggak mau berdamai juga bisa dilanjutkan. Jadi kejaksaan tetap mengedukasi, dikembalikan lagi untuk berdamai. Iya. Oke, jadi memang kasus-kasus ringan ya kan, ancaman tidak tinggi, memang baru pertama kali seperti itu Pak Kadek ya. Jadi kalau perkara pembunuhan, perkosaan, tentu saya rasa itu tidak dapat kemudian dihentikan penuntutannya. Iya. Harus Iya, tetap siap. diteruskan. Ya. Untuk Mbak Gita, ada yang menghubungi tidak Mbak Gita? Kameramen boleh nanya nggak nih, Pak? Boleh. Masyarakat. Masyarakat. Ada ini, Bang, kejadian. Jadi kemalingan motor. Kalau biasa kan motor dibegal, Bang ya. Ya. Yang jadi kemalingan karena kan hilangnya di kebon gitu, Bang. Nah, kemudian motor itu ditemukan cuman udah dibeli orang, Bang. Ya. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa, Bang? Tentu kalau kita bicara perkara pencurian, ini kan tidak hanya berhenti di pencurian itu saja. Biasanya orang mencuri kemudian menjual. Ya. Nah, ketika menjual inilah yang ini sebenarnya barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor. Ketika sepeda motor itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, STNK dan BPKB kan dapat diduga kuat, artinya barang tersebut atau kendaraan tersebut hasil dari kejahatan. Nah, ketika kita selaku masyarakat membeli sebuah kendaraan yang memang diduga hasil kejahatan karena tidak disertai dengan surat-surat yang lengkap, yaitu juga masuk suatu peristiwa pidana juga bagi si pembeli, penadahan. Nah, penadahan itu juga diatur juga dalam KUHP dan merupakan suatu bentuk kejahatan. Ya, tentunya kalau kemudian terungkap adanya fakta tersebut, meskipun si penguasa barang saat ini mengatakan bahwasannya dia tidak melakukan pencurian, tapi setidaknya dia dapat dikatakan sebagai penadah karena menyimpan, menguasai barang hasil atau yang diduga, mengetahui atau patut diduga hasil kejahatan itu suatu kejahatan juga, penadah. Itu sih mungkin bisa saya sampaikan. Ya, tentunya kalau apakah perkara tersebut bisa diuji atau tidak, ya tentu dari sisi korban apakah kemudian memaafkan dari si pelaku itu sendiri. Tapi ini kan kita bisa lihat kan kalau kita kata penadahan kan ada pelaku utamanya di situ, ada pelaku pencurinya di situ. Tentu akan menjadi permasalahan hukum. Jadi kebetulan ini saudara, Bang. Kejadiannya di kebon, hilang. Kendaraannya udah ketemu. Iya. Cuman sudah dengan orang lain gitu. Orang lainnya minta dikembalikan duitnya. Oh enggak. Nah, Gitu, tidak kalau mau demikian ya. Iya. Artinya kita selaku masyarakat, apalagi selaku korban, ketika memang mengalami peristiwa seperti itu, cukup dengan masyarakat yang merasa menjadi korban itu melaporkan saja kepada kepolisian. Nanti kepolisian selaku APH kan akan kemudian melakukan kewenangannya untuk penegakan hukum. Tentu si penguasa atau yang menguasai kendaraan sepeda motor itu akan diproses ya, diperiksa tentunya, dan juga sepeda motor itu akan dilakukan penyitaan dan juga nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Yang mana yang berhak ya pemilik motor itu sendiri. Nah, artinya seperti itu. Jadi jangan kemudian masyarakat yang menjadi korban terhadap peristiwa seperti ini kebingungan. Laporkan saja kepada APH, khususnya dalam hal ini kepolisian. Justru menurut saya dengan itikat baik seharusnya si penguasa motor sekarang ini dengan itikat baik harusnya mengembalikan ya. Apalagi yang bersangkutan juga mengetahui dan juga menyadari kendaraan yang dikuasainya juga dapat dia beli tanpa disertai dengan surat-surat, kelengkapan surat-surat. Seperti itu. Siap. Jadi bisa ini diproses gitu ya. Oh iya dong. Jadi karena masyarakat awam itu nggak takutnya. Saudaranya punya surat juga nggak kendaraan yang hilang? Ada kalau Ada. iya dong, wajib dong. Cuman kalau di pelosok desa itu biasa mungkin pajaknya yang mati, Bang. Oh, nggak ada masalah. Tapi suratnya dua. Terjawab ya Mas Dika Itu ya. terjawab. Alhamdulillah. Jadi jangan mentang-mentang harga murah, harga pasaran beli gitu tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Ya, karena pernah ada kejadian juga seperti itu. Barang 480 dicuri. Motor curian dicuri lagi kan gitu.
Ya, kalau namanya barang curian kemudian dicuri lagi, ya negara kan tidak akan hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Betul. Nah, itu. Ya. Siap Pak Kadek, Pak Gatra, kita langsung masuk closing ini. Ya. Iya. Terakhir, closing Pak Kadek, apa yang bisa disampaikan Pak Kadek tentang RJ sendiri? Ya, baik. Mungkin closing statement dari saya bahwa dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice ini, kejaksaan saat ini selaku aparat penegak hukum juga hadir selaku penegak keadilan dengan rasa humanis yang memang KUHP, hukum acara pidana ini belum mengakomodir terhadap langkah-langkah aparat penegak hukum yang pada saat melakukan penegakan hukum itu sendiri dengan hati nurani menilai bahwa perkara tersebut belum layak untuk disidangkan meskipun memenuhi unsur. Nah, dengan adanya Perja 15 tahun 2020 ini, maka kejaksaan dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorasi dengan rasa humanis, sehingga aparat penegak hukum atau proses penegakan hukum ini kedepannya akan selalu paralel dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat. Mungkin itu. Ya, Pak Kadek. Terakhir, Pak Gatra, apa yang mau disampaikan Pak Gatra, closingnya Pak Gatra? Iya. Indonesia itu negara hukum. Jadi negara punya hak untuk menghukum, kan gitu. Ius puniendi ya. Dan cara memandang kejahatan sebagai konflik antara negara dan pelaku itu menjadikan korban sebagai korban dari negara dan korban dari pelaku. Dengan adanya RJ, nah, negara kembali hadir dengan batasan yang jelas, tidak terlalu banyak turut campur seolah mewakili kepentingan korban. Dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan agar tercapainya kemanfaatan hukum, itulah makanya ada RJ yang diutamakan bagaimana masyarakat ataupun korban dan pelaku dapat mencapai kata sepakat, dapat mencapai mufakat. Tentunya bukan juga ada niat untuk pembalasan dari korban. Jangan juga RJ dijadikan langkah bagaimana korban bisa mendapat sesuatu hal dalam tanda kutip lebih dari pelaku. Harus, bagaimana tadi sudah disampaikan, keadaan korban dapat dikembalikan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan itu, kalau saya dikatakan ya kepada masyarakat percaya bahwa hukum di Indonesia masih dapat dipercaya. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumbul ke atas. Dengan adanya RJ sebagai bentuk dari jawaban dan kritik itu, bahwa kejaksaan saat ini itu tajam ke atas dan humanis ke bawah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Bram. Siap Pak Gatra, Pak Kadek sudah mau hadir di Radio Basuma 102,5 FM. Para pendengar Basuma sangat luar biasa narasumber pada hari ini sangat empuk ya materinya ya terkait restoratif justice. Semoga Pak Gatra dan Pak Kadek bisa mengedukasi kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mas Bram. Kita tunggu juga undangan dari Mas Bram di Basumanya ya. Siap. Bahan Surya Melati. Oke para pendengar, ini saja yang bisa kami sampaikan di Ruang Hukum Jaksa Menyapa dengan tema penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Saya Bram Fikma, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.